Tidak seperti ketiga korban sebelumnya, kali ini Sutomo membawa anak itu ke rumahnya, lalu ia membunuh anak itu dan memperkosa jasadnya selama 2 hari. Hello guys, welcome to Lentera Abadi. Hari ini aku akan membahas psikopat yang lebih kejam dari video aku sebelumnya. Psikopat ini berasal dari Jepang yang terobsesi dari anime atau yang disebut otaku killer. Nah, siapakah orang tersebut? Sebelum nonton video ini, diharapkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui video aku selanjutnya. Karena subscribe itu gratis. Pembunuhan berantai seringkali mengejutkan publik dengan pelakunya yang terlihat kejam. Tapi, bagaimana jika pembunuh berantai tersebut adalah seorang otaku, alias yang bisa disebut sebagai seorang yang terobsesi dengan anime dan komik Jepang? Hal inilah yang terjadi pada seorang pria Jepang yang bernama Sutomo Miyazaki. Ia tega memperkosa, membunuh, dan bahkan yang lebih sadis lagi, memakan beberapa anak perempuan yang diculiknya itu. Bernama lengkap Sutomo Miyazaki, lahir pada tanggal 21 Agustus 1962. Ia merupakan anak dari keluarga yang cukup kaya raya di Jepang. Tetapi, ia terlahir cacat dengan jari-jari tangannya yang menyatu dan pergelangan tangannya yang tidak bisa ditekuk dengan sempurna. Hal inilah yang menyebabkan Sutomo tumbuh menjadi anak yang pemalu dan tidak percaya diri. Dari kecil, dirinya sudah sering dibully oleh teman-temannya karena cacat fisiknya. Tidak seperti anak yang lain, sering menghabiskan waktu bermain bersama teman-temannya. Sutomo lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di kamarnya dengan membaca komik atau menonton anime. Tidak hanya itu, hubungan Sutomo dengan keluarganya pun tidak harmonis. Kedua orang tuanya tidak pernah mau mendengarkan keluh kesah anaknya tersebut. Sementara sang kakak, dia mempunyai kakak perempuan. Kakak perempuannya pun membencinya karena malu terhadap cacat fisik yang dialami adiknya tersebut. Namun satu-satunya anggota keluarga yang peduli padanya adalah sang kakek. Namun sayang, pada saat dirinya masih kuliah, kakeknya meninggalkan Sutomo dan membuat Sutomo sangat depresi. Nah, dari sejak itu, Sutomo mempunyai pribadi yang aneh dan seringkali bertengkar dengan keluarganya. Karena sudah tidak tahan dari Sutomo maupun keluarganya, akhirnya Sutomo memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan tinggal seorang diri. Setelah memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal seorang diri, Sutomo semakin sering berkelakuan aneh. Ia mulai sering menonton anime pornografi anak yang membuatnya menjadi seorang yang pedofil. Sampai akhirnya, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Sutomo menculik seorang anak perempuan berusia 4 tahun bernama Mari Kono. Ia menculik dan membawa Mari ke sebuah hutan di kawasan timur Tokyo. Di sana, Sutomo memperkosa dan membunuh anak malang tersebut dan membawa potongan kaki dan tangannya untuk ia simpan di rumahnya. Korban kedua adalah seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Masami. Saat itu, Sutomo melihat Masami yang sedang berjalan pulang sendirian dan menawarkan tumpangan dengan mobilnya. Lalu, ia membawa anak kecil tersebut ke hutan tempat ia membunuh Mari. Sama seperti sebelumnya, Sutomo memperkosa dan membunuhnya di sana. Ia meninggalkan jasad Masami dengan keadaan tanpa busana. Belum puas membunuh 2 anak perempuan, korban ketiga Sutomo adalah anak perempuan berusia 4 tahun bernama Erika Hamba.
Kali ini dia menculik dan menyekapnya di dalam mobil. Usai diperkosa, Sutomo mengikat tangan dan kaki Erika dan menaruhnya di dalam bagasi mobil hingga tewas. Lalu ia membuang jasad Erika ke sebuah tempat parkir dan membuang pakaiannya di hutan. Hasrat membunuh Sutomo sepertinya belum terpuaskan juga. Aksinya pada korban keempatnya ini bisa dibilang yang paling gila dan sadis. Korban keempatnya adalah anak perempuan yang berusia 5 tahun bernama Ayako Namuto. Tidak seperti ketiga korban sebelumnya. Kali ini Sutomo membawa anak itu ke rumahnya, lalu ia membunuh anak itu dan memperkosa jasadnya selama 2 hari. Tidak hanya itu, ia juga memutilasi dan memakan beberapa bagian tubuh anak itu. Dan yang lebih kejam lagi, ia merekam dan mendokumentasikan perbuatan kejinya tersebut. Sutomo langsung membuang sisa potongan tubuh korban ke toilet umum, kuburan, dan pembuangan sampah di Tokyo. Lalu setelah beberapa pekan, Sutomo akhirnya berhasil ditangkap saat akan melakukan pembunuhan kelimanya pada bulan Juli pada tahun 1989. Awalnya ia ingin ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Tapi ketika polisi melakukan investigasi lebih lanjut dan menggeledah apartemen tempat ia tinggal, ditemukan beberapa bukti baru yang menambah tuntutan hukumannya tersebut. Polisi menemukan ribuan kaset anime porno, manga porno, dan beberapa video rekaman aksi Sutomo yang sedang memperkosa mayat anak kecil. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan foto-foto korban sebelum dibunuh, pakaian korban, dan beberapa potongan tubuh korban yang disimpan di dalam lemari. Nah, saat Sutomo menjalani sebuah persidangan, Sutomo menyatakan bahwa bukan dirinya yang melakukan pembunuhan keji tersebut. Nah, siapa? Melainkan adalah Ratman, yaitu alter ego yang ada dalam dirinya. Hal ini banyak menimbulkan spekulasi bahwa Sutomo mengalami gangguan jiwa dan mempunyai fantasi yang liar akibat terlalu banyak baca manga dan anime. Akibat perbuatan kejinya tersebut, Sutomo dihukum hukuman mati dengan cara digantung pada tahun 2008. Demikian dari kisah Sutomo Miyazaki. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton.